Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga hari ini kalian semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuh dan taat kepada ayah dan ibu, dan jangan lupa selalu belajar dan mengaji. Masih bersama channel Radio Anak Muslim, bersama saya Abu Noval akan membawakan kisah Nabi dan Rasul. Baiklah, sebelum kisah Nabi dan Rasul dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Sekarang kalian siap-siap ambil selimut dan selamat mendengarkan. Kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus di tengah-tengah kaum Samud yang masih menyembah berhala. Mukjizat Nabi Soleh adalah unta betina yang sedang hamil 10 bulan yang keluar dari batu. Sayangnya unta tersebut dibunuh kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Soleh. Nabi Soleh mempunyai nama lengkap Saleh bin Ubaid bin Asif bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Asir bin Aram bin Sam bin Nuh. Dapat disimpulkan, Nabi Saleh masih mempunyai garis keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Saleh berasal dari suku Samud, bangsa Arab. Suku Samud sendiri suku yang terkenal pandai dalam bidang memahat. Keluarga Nabi Saleh merupakan keluarga yang terpandang dan dihormati. Kaum Samud juga menghormati dan segan terhadap Nabi Soleh karena kebijaksanaannya. Kaum Samud bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr, terletak di antara Hijaz dan Syam. Kaum Samud sangat makmur sehingga mereka bergelimang harta. Bukan hanya itu saja, tanah-tanah mereka subur dan binatang ternak mereka yang gemuk hingga hasilnya yang berlimpah ruah. Kaum Samud juga terkenal dengan orang-orangnya yang tinggi dan kuat. Bahkan mereka terkenal ahli dalam memahat dan keahliannya tersebut tertulis dalam Al-Quran. Namun, sayangnya kaum Samud tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala nenek moyang. Maka Allah mengutus Nabi Soleh di tengah-tengah mereka. Allah mengutus Nabi Soleh untuk berdakwah memperbaiki akhlak kaum Samud. Nabi Soleh terkenal bijaksana, maka banyak kaum Samud yang hormat kepadanya. Nabi Soleh mulai berdakwah mengenai Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga memperingati akan adanya azab dan siksaan jika tidak beriman kepada Allah. Namun akan diberikan pahala serta ganjaran yang baik lainnya apabila bertakwa kepada Allah. Nabi Soleh juga memulai memperkenalkan dirinya sebagai Nabi Allah, seorang utusan Tuhan yang akan mengajak kaumnya ke jalan kebenaran. Sayangnya, kaum Samud menentang dakwah Nabi Saleh dan mengatakan bahwa Nabi Soleh adalah seorang pembohong. Penentangan kaum Samud pada kisah Nabi Soleh ini dituliskan dalam Al-Quran. Wahai Saleh, sebelum ini engkau benar-benar merupakan orang yang diharapkan di tengah-tengah kami. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami, ujar kaum Samud yang diabadikan dalam Al-Quran surat Hud ayat 63. Namun Nabi Soleh tak pantang menyerah dalam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Soleh juga berdoa kepada Allah untuk membuka hati kaumnya agar dapat beriman kepadanya. Kisah Nabi Soleh yang berdakwah di tengah-tengah kaum Samud masih mendapat penolakan.
Kaum Samud yang tidak percaya akan kenabian Nabi Soleh meminta bukti bahwa Nabi Soleh adalah utusan Allah. Kaum Samud lantas meminta Nabi Soleh seekor unta betina dengan syarat unta tersebut sedang hamil 10 bulan dan keluar dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Soleh pun menyanggupi permintaan kaumnya tersebut. Permintaan kaum Samud tercantum di Al-Quran surat Asy-Syura ayat 153 sampai 154. Mereka berkata, "Sesungguhnya engkau hanyalah termasuk orang-orang yang terkena sihir. Engkau tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah tanda atau mukjizat jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Saat kaum Samud menunjuk sebuah batu besar, ditepuklah batu tersebut oleh Nabi Soleh, dan dari batu tersebut keluarlah seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan seperti permintaan kaumnya. Nabi Soleh pun berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab." Kata Nabi Soleh yang tercantum dalam Al-Quran surat Hud ayat 64. Kemudian Nabi Soleh memberitahu kaumnya bahwa unta tersebut mempunyai giliran untuk minum dari air sumur mereka sehari, dan hari yang lain untuk kaum Samud mendapatkan air sumur secara bergantian. Hidup bebas, tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh, karena dapat mendatangkan azab dari Allah. Ini seekor unta betina. Dia punya giliran minum, dan kamu punya giliran minum pula pada hari yang ditentukan. Kata Nabi Soleh yang tercantum dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 155. Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran. Cerita soal unta Nabi Soleh dalam Al-Quran surat Qamar ayat 28. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut kaget bukan main. Mereka tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kaum Samud pun terpecah menjadi dua golongan, yakni golongan yang mengimani Allah dan Nabi Soleh sebagai utusan Tuhan, dan golongan yang masih menentang ajaran Nabi Soleh. Unta tersebut kemudian melahirkan, dan susunya tidak pernah habis diperah. Kisah Nabi Soleh dan untanya ini semakin membuat sebagian kaum Samud percaya dan mengimani serta menaati Allah. Kaum Samud yang menolak ajaran Nabi Soleh murka. Mereka yang tadinya ingin menjatuhkan kehormatan Nabi Soleh, kini harus menelan rasa malu dan marah. Terlebih, semakin banyak dari kaum Samud yang percaya dengan Nabi Soleh. Namun, bagi para pembangkang itu mengatakan bahwa saudaranya telah terpedaya oleh Nabi Soleh dan ajaran barunya tersebut. Mereka yang menolak Nabi Soleh pun mengatur siasat untuk membunuh unta Allah. Ditambah, seorang janda kaya raya di kalangan mereka yang menawarkan upah besar serta menyerahkan dirinya dan putri-putrinya yang cantik kepada siapa saja yang dapat membunuh unta Nabi Soleh. Adanya hadiah yang menggiurkan tersebut membuat kaum Samud semakin berambisi untuk menghabisi unta Nabi Soleh. Adalah dua orang lelaki bernama Musada bin Muharij dan Qudar bin Salif yang akan membunuh unta Nabi Soleh, yang juga dibantu oleh 7 orang lelaki yang lain. Mereka langsung bergegas untuk menjalankan misi yang telah dibuat. Mereka kemudian bersembunyi di dekat tempat yang sering dilalui oleh unta tersebut. Begitu melihat unta Nabi Soleh, Musada langsung memanah unta tersebut dan Qudar menikam perut unta. Terbunuhlah unta Nabi Soleh itu. Kemudian Musada dan Qudar segera bertemu Nabi Soleh untuk memberitahu bahwa untanya telah terbunuh.
Kisah Nabi Soleh dan terbunuhnya unta diceritakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 77. Dengan sombong, para pembunuh unta Nabi Soleh justru menantang Nabi Soleh untuk mendatangkan azab. Wahai Soleh, datangkanlah kepada kami apa ancaman siksa yang kau janjikan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang diutus Allah. Mereka kemudian bersenang-senang dan berpesta atas terbunuhnya unta Nabi Soleh. Azab dari Allah untuk kaum Samud. Kisah Nabi Soleh dan azab dari Allah untuk kaum Samud juga tertulis dalam Al-Quran, bahwa Nabi Soleh memberi 3 hari untuk datangnya azab. Banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwa 3 hari tersebut adalah kesempatan terakhir bagi kaum Samud untuk bertaubat atas perbuatan buruk mereka dan beriman kepada Allah dari nabinya. Dan beriman kepada Allah dan para nabinya. Namun mereka justru mencemooh Nabi Soleh untuk tidak menunda azab yang telah dijanjikan. Mereka pun bersukaria dan mengadakan pesta. Diriwayatkan, hari pertama sebelum datangnya azab, wajah kaum Samud yang ingkar berubah warna menjadi warna kuning. Di hari kedua, berubah warna menjadi warna merah. Dan di hari ketiga, wajah mereka berubah warna menjadi warna hitam. Kemudian, di hari keempat, azab yang telah dijanjikan pun datang. Terdengar suara keras dari langit dan setelah itu terjadi gempa bumi yang dahsyat yang membuat kaum Samud yang ingkar meninggal dunia. Firman Allah dalam surat Hud ayat 67-68. Suara yang menggelakar juga menimpa orang-orang Salim itu, sehingga mereka mati berkelimpangan di rumah-rumah mereka. Negeri itu tanpa bekas sama sekali. Negeri itu tampak tanpa bekas sama sekali, seakan-akan mereka belum pernah tinggal di sana. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud telah mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah bahwa kaum Samud telah binasa. Maka gempa dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang berkelimpangan di dalam reruntuhan tempat tinggal mereka. Nabi Saleh dan para pengikutnya selamat dari azab Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 66. Ketika keputusan kami datang, kami menyelamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya berkat rahmat dari kami serta kami menyelamatkannya dari kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Nabi Soleh yang diutus di tengah-tengah kaum Samud. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Soleh ini adalah bahwa dosa yang dilakukan sekelompok orang dapat membawa kebinasaan. Sepatutnya kita harus menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan pahala serta kebahagiaan hidup. Alhamdulillah, kisah Nabi Soleh selesai. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang para nabi dan rasul, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Nanti kita jumpa lagi di kisah-kisah nabi berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada yang salah, itu datang dari saya, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat malam, selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.